Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Pikiran manusia terdiri atas 2 bagian, yaitu pikiran sadar, conscious mind, dan pikiran bawah sadar, subconscious mind. Fenomena gunung es ini menggambarkan bahwa perilaku kita, apa yang tampak atau dirasakan orang lain, itu dipengaruhi oleh subconscious mind. Pikiran sadar kita senantiasa bekerja dari waktu ke waktu, menganalisa, mempertimbangkan, membandingkan, memutuskan, sehingga kita senantiasa berada pada posisi mawas diri atau bersikap kritis, bisa mengantisipasi apa yang kita hadapi atau apa yang akan kita hadapi. Sementara pikiran bawah sadar manusia adalah pikiran yang kaya akan motivasi, kreativitas, dan emosi. Jadi kita melihat bagaimana perbedaan ya antara conscious mind dan subconscious mind. Pikiran bawah sadar adalah mesin perekam yang menghasilkan pemikiran kebiasaan. Berpikir baik terhadap yang lain, maka kita sesungguhnya berpikir baik tentang diri kita. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa kita harus berlatih untuk selalu mempunyai pikiran positif, berlatih untuk selalu berpikir yang baik ya tentang orang lain. Sehingga kita pikiran baik itu juga akan tentunya terefleksi ke dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pikiran yang membenci adalah mental racun, akan merusak bagian-bagian tubuh yang lain. Kebaikan yang dilakukan, cinta dan kebaikan yang diberikan, semuanya itu akan kembali kepada Anda, berlipat ganda dalam banyak hal. Tentu kita mau ya, semua orang mau kalau kita menerima kebaikan dari orang lain. Itu sebabnya, lakukanlah kebaikan, dan yakinlah kebaikan itu sendiri akan kembali berlipat ganda kepada kita. Matius 7 ayat 12, Lukas 10 ayat 27 merupakan satu hukum yang kita sebut the golden rule, hukum emas. Dan ini adalah menjadi satu pegangan, satu kekuatan bagi kita masing-masing di dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 12? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sementara Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dasarnya, untuk bisa menjalinkan hubungan baik dengan semua orang, kuncinya terletak pada kemampuan berkomunikasi. Ini penting sekali kita ingat. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, itu adalah merupakan satu dasar ya yang menyebabkan hubungan itu bisa berjalan langgeng, berjalan baik, atau rusak, atau hancur. Upaya agar bisa membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, yaitu lakukanlah komunikasi yang baik dan efektif. Bapak Ibu, memiliki kemampuan komunikasi yang baik itu sangat penting, karena itu akan sangat membantu kita untuk bisa saling memahami satu sama lainnya, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya membuat orang lain senang bercakap-cakap dengan kita. Kalau kita tidak mempunyai teknik komunikasi yang baik, orang jadi malas, ya tidak senang dengan kita, menjauh dari kita, dan sering terjadi kesalahpahaman karena kita sebut A, ternyata persepsi orang lain B. Akhirnya terjadilah konflik. Lewat komunikasi yang baik dengan orang lain, maka kita bisa menjalin hubungan yang menyenangkan. Dan bisa bayangkan, kalau hubungan itu senang satu sama lain, apa yang terjadi? Wah, kita merasa semangat ya, kita merasa tentunya happy, dan tidak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Media komunikasi dan informasi kita ketahui pada masa pandemi COVID-19 ya, dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi melalui konferensi video ya, seperti Zoom yang kita lakukan sekarang ini. Dan ternyata ya, walaupun komunikasi dilakukan melalui
media massa, ya, itu bisa tetap dipertahankan dalam memelihara hubungan yang baik. Bagaimana caranya? Waktu kita bertatap muka, kita selalu diminta, ayo on cam, supaya kita bisa melihat wajahnya yang cantik, kita bisa melihat senyumnya yang indah. Karena dengan itulah, walaupun kita berjauhan, namun tatapan muka itu, senyuman yang diberikan itu akan merupakan satu sarana hubungan sosial kita yang menyenangkan dan yang baik. Yang lain lagi, selain komunikasi yang baik, maka rahasia di dalam hubungan sosial ini adalah, selain kita berbicara ya, kita menyampaikan pesan, kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu salah satu juga bagian dari komunikasi itu sendiri. Bukan hanya kita terus yang berbicara, tapi jadilah pendengar yang baik. Untuk suatu persahabatan yang baik, kita harus belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik dan aktif dengan memberikan saran ketika diminta. Lalu tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Ini adalah etika ya di dalam komunikasi. Boleh ajukan pertanyaan, dan perlu itu pertanyaan diajukan supaya tidak mengambil kesimpulan sendiri atau jangan berasumsi sendiri karena bisa salah. Kita bisa salah mengambil kesimpulan dan itu akan tentunya menjadi konflik satu sama lain. Kemudian tunjukkan bahasa tubuh yang positif. Dengan raut wajah, mata memandang ya kepada si pembicara. Tunjukkan senyum, berikan reaksi kalau dia sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Dengan bahasa tubuh ini, maka orang yang menyampaikan pesan kepada kita itu akan memahami. Dan tentunya akan semangat, akan senang untuk memberikan isi hatinya atau mencurahkan informasi-informasi yang diperlukan. Nah, selain itu, ya komunikasi yang baik, menjadi pembicara yang baik, lalu pendengar yang baik. Yang lain lagi adalah, sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan kepada banyak orang. Memiliki inisiatif untuk menolong bisa menjadi salah satu cara agar dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Kebaikan yang diberikan pada saat yang tepat atau ketika orang benar-benar membutuhkannya akan membuat momen tersebut menjadi sesuatu yang sangat indah, sulit dilupakan, dan akan diingat sepanjang masa. Apabila kita mempraktekkan hidup saling tolong-menolong, kita akan mendapatkan satu sukacita yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu tentu akan berpengaruh positif terhadap kesehatan kita. Karena ini juga adalah merupakan perintah Tuhan, seperti apa yang disebutkan dalam Alkitab, Yakobus 4 ayat 17, isinya sebagai berikut. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Luar biasa ayat ini, pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada masing-masing kita. Marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang lain. Saat ini mari kita saksikan video klip berikut ini, bagaimana pengaruh dari perbuatan baik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan benar-benar dapat mempengaruhi kesehatan, kata penulis utama Edward Diener, Profesor Psikologi Sosial di Universitas Utah, Amerika Serikat. Pertama, orang yang bahagia cenderung lebih memperhatikan diri mereka sendiri dan memilih perilaku yang sehat, seperti berolahraga, makan yang baik, cukup tidur, daripada perilaku-perilaku yang tidak sehat. Selain itu, ada pula bukti jika kebahagiaan dapat memiliki efek menguntungkan pada sistem kardiovaskular dan kekebalan tubuh, mempengaruhi tingkat hormon dan peradangan atau inflamasi, serta mempercepat penyembuhan luka di dalam tubuh kita. Ini adalah satu penelitian dilakukan oleh Elizabeth Blackburn, ya, mendapat satu hadiah Nobel karena dia menemukan apa yang terdapat di dalam kromosom, yaitu di ujungnya terdapat apa yang disebut dengan telomer. Ternyata, ya, telomer ini bisa memanjang, bisa memendek, tergantung daripada tingkat stres seseorang, kebahagiaan seseorang. Semakin dia bahagia, telomer ini akan semakin panjang. Dan diyakini ya bahwa ini akan bisa mempengaruhi umur panjang terhadap seseorang. Jadi kesimpulan yang kita harus ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. 70% kesehatan kita bergantung kepada pola hidup kita. Dan salah satunya adalah hubungan sosial yang baik. Sementara 30% lainnya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Jadi kita harus jaga 70% pola kesehatan kita ini dengan cara menjalankan pola hidup yang sehat. Yaitu salah satunya memiliki hubungan sosial yang baik terhadap siapa saja yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian maka kita akan memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dan ini tentunya akan menjadi satu sukacita, kebahagiaan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Hati
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10